teman-teman semuanya, Dokter Michael, Kak Edwin dan semuanya. Eh, Malam ini saya akan bersaksi tentang perjalanan hidup saya yang saya rasakan sekali penyertaan Tuhan sangat luar biasa. Saya asli dari Kupang, dari 3 bersaudara, saya anak paling pertama dan saya tunanetra sendiri. Adik-adik saya, puji Tuhan, normal. Dan saya mau bersaksi bahwa saya merasakan Tuhan itu sangat baik sekali dalam hidup saya. Saya cerita sedikit, saya kenapa bisa tunanetra, karena waktu dilahirkan, mama saya itu divakum. Nah, mungkin sebagian orang asing yang mendengar kata-kata ini. Nah, kenapa harus divakum? Karena air ketuban mama saya sudah pecah, tapi saya belum bisa keluar. Di vakum itu, jadi menggunakan satu alat, ditarik dari kepala si bayi dengan alat itu, agar si bayi ini bisa keluar. Waktu saya keluar, saya kuning-kuning, dan dokter yang memeriksa bilang kalau saraf mata saya yang kena karena vakum itu. Jadi betapa stresnya orang tua saya, oma saya, karena cucu pertama, anak pertama, tapi terlahirnya sudah dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan tunanetra. Akhirnya saya umur 3 minggu saya dibawa ke Rumah Sakit Aini Jakarta. Itu perjuangan papa mama saya naik kapal laut selama mungkin 5 hari ya, di jalan di laut untuk bawa saya ke Rumah Sakit Aini, karena dokter tidak menyarankan untuk naik pesawat waktu itu. Jadi saya dibawa ke Aini, dan saya juga waktu kecil itu menangis, tidak ada air matanya. Jadi mama saya cerita itu saya dibuatkan saluran air mata baru, biar saya nangis itu ada air matanya waktu saya bayi itu. Mulai dari situ, saya mengalami masa pertumbuhan, dan saya nggak menyadari kalau saya itu tunanetra sebenarnya, karena dulu saya low vision jauh, masih bisa naik sepeda, masih bisa main bola, masih bisa ngapa-ngapain. Tapi makin gede itu saya makin kerasa malah kok saya nggak seperti teman-teman saya yang lain ya gitu. Ada hal-hal yang tidak bisa saya lakukan seperti mereka. Tapi saya bersyukur sama Tuhan, Tuhan itu baik. Orang tua saya itu tidak pernah menyembunyikan anaknya. Jadi dilepas anak itu bermain, saya dilepas bermain, dilepas bebas untuk mengenal segala macam hal di dunia luar. Dan di umur sekitar 4 tahun, papa saya itu melihat bakat saya. Beliau setelah saya dewasa cerita bahwa beliau melihat saya punya passion di tarik suara, di nyanyi. Dan umur 5 tahun saya diikutkan di lomba menyanyi. Waktu itu masih tingkat anak-anak di gereja, lomba Natal. Jadi saya bersyukur saya berawal dari gereja, menyanyi berawal di gereja. Lalu setelah itu papa lihat, oh iya nih bisa nih. Lalu ya selanjutnya saya terus diikutkan lomba. Umur 10 tahun saya ikut di Kupang, dan papa mama saya itu membiasakan memang saya ikut dengan orang-orang yang melihat ya, biar kepercayaan dirinya itu terbangun gitu. Dan saya merasa itu setelah besar, oh iya manfaatnya ternyata ini didikan mereka menyuruh saya kompetisi dengan orang-orang yang nggak seperti saya gitu. Jadi saya udah biasa gitu loh waktu kecil. Nah, seiring berjalannya waktu saya makin dewasa, sempat masa-masa beranjak remaja ya, masa-masa peralihan saya tuh sempat kok Tuhan kenapa sih gitu, saya nggak kayak teman-teman saya yang lain gitu, mereka ngapa-ngapain enak gitu istilahnya, saya
Tapi ya itu, makin ke sini Tuhan bilang, loh kamu kan udah saya kasih prestasi, saya kasih hal-hal yang belum tentu adik-adikmu yang ngelihat aja bisa kamu yang apa mereka bisa lakukan gitu. Ya, lama-lama dari situ saya menyadari, oh iya ya, gitu. Tuhan punya cara sendiri gitu loh buat saya. Dan akhirnya saya hidup di Kupang itu sampai umur 11 tahun. Lalu saya ini juga sebenarnya perjalanan saya ini, saya bilang Tuhan itu amazing ya kalau mengatur semua skenario hidup. Jadi saya 2006 berangkat ke Jakarta untuk periksa mata saya, umur 11 tahun. Dokter papa saya bawa ke sana. Pas periksa mata tiba-tiba orang bilang, Pak di Bekasi ada sekolah buat tunanetra. Papa saya langsung ngomong, kamu jangan pulang. Mau pulang mau jadi apa di Kupang? Saya nggak mau. Namanya saya nggak pernah jauh dari orang tua. Saya nangis. Saya bilang saya nggak mau. Tapi papa saya memang itulah didikan beliau. Pokoknya kamu harus sekolah. Dan tiba saatnya, saya ingat tanggal 26 Juli tahun 2006, saya dibawa ke asrama, didata, dan hari itu juga saya langsung masuk ke asrama. Itu saya nangis, saya nggak mau terima, saya minta pulang. Pokoknya terus seperti itu. Sampai akhirnya papa saya 2 hari kemudian pulang. Dalam kondisi saya masih nggak terima itu, 2 hari kemudian papa saya pulang, meninggalkan saya yang masih nangis. Wah itu kacau banget teman-teman, karena begitu saya dilepas itu langsung jauh gitu. Dan mau nggak mau harus bisa survive gitu. Di umur yang segitu, umur masih ya udah lumayan sih, umur 11 tahun, tapi ya namanya belum pernah jauh dari orang tua, dilepas tiba-tiba karena rencananya hanya pergi 2 minggu berobat lalu pulang, totalnya nggak pulang lagi gitu. Nah itu saya nangis lama, mungkin ada 1 bulan itu saya minta pulang. Tapi seiring berjalannya waktu saya betah. Karena teman-teman di sekeliling saya itu banyak yang bermusik. Nah itu kan saya suka. Akhirnya saya mulai betah. Kan waktu itu juga ada om dan tante saya yang mengurus saya. Tapi meskipun akhirnya mereka tidak mengurus saya lagi gitu. Ya sudah, saya jalanin semuanya. Dan itu perjuangan sih, karena saya datang itu dalam kondisi waktu itu nggak bisa apa-apa. Nah, yang namanya saya lama di rumah, saya nggak pernah nyuci baju apa-apa. Itu saya belajar semua dari nol. Itu saya datang ke Bekasi di sekolah saya. Masih dibantuin orang, nyuci baju dan segala macam. Tapi puji Tuhan gitu, saya ngerasain meskipun saya jauh dari mereka, dari orang tua saya, tapi Tuhan tuh penyertaannya luar biasa. Meskipun tante om saya nggak ngurus saya lagi, tapi ada aja orang-orang baik yang Tuhan kasih buat saya gitu. Akhirnya saya terus sekolah, saya terus bermusik, saya banyak ikut event-event, lomba-lomba, sampai saya lulus SMP. Lalu Tuhan memberikan anugerah. Saya punya doa itu, saya ingin bermusik ke luar negeri. Saya doa itu udah lama. Dan di 2018 Tuhan Yesus jawab. Saya itu tiba-tiba ditelepon teman saya waktu itu posisinya lagi mau pergi ke Pangandaran. Saya ingat banget, malam-malam. Saya mau berangkat, ditelepon bahwa Sam, kamu bisa bantu band kami manggung. Di mana? Saya bilang. Di Bangkok, Thailand. Saya bilang, di mana? Saya ulang lagi, karena saya setengah nggak percaya. Bangkok, Thailand. Urus paspormu. Wah, itu betapa saya senangnya bukan main. Pertama kali saya ngalamin ke luar negeri tiba-tiba. Dan ternyata selama itu ada seseorang yang selalu memperhatikan saya kalau saya lagi main band. Dan orang itu memang dia jeli sekali. Dia seorang arranger yang udah kemana-mana, udah manggung dengan banyak artis, ngurus di mancanegara juga. Dia ngelihat bahwa dia bawa saya ke sana. Dan itu pengalaman yang luar biasa buat saya. Dan Tuhan tuh kasih saya manggung di tempat-tempat yang saya nggak pernah mimpi. Kayak
Saya pernah main di Istana Negara langsung di depan Pak Jokowi. Itu saya nyanyi, saya dilatih oleh coach yang ya sudah taraf internasional juga, Berta Yohana. Kalau teman-teman pernah dengar, dia juga sering jadi juri di TV. Saya juga pernah dilatih sama Indra Aziz juga, sama Dea Mirela juga, mungkin zaman-zaman Kak Stevian, grup Warna. Dea Mirela dan Elva Singer, saya pernah dilatih sama mereka. Waktu itu saya di karantina karena saya masuk final. Dan banyak lagi hal-hal saya bisa manggung di tempatnya pas Pampres, saya diundang ke sana. Gitu. Itu bagi saya tuh adalah suatu anugerah Tuhan yang luar biasa. Ini karena relate dengan penyesalan saya tadi, kenapa saya begini dan tidak bisa dengan seperti teman-teman. Tuhan bilang kamu tuh bisa merasakan hal-hal yang belum tentu adik-adik kamu atau teman-teman kamu yang melihat itu bisa merasakan seperti kamu gitu. Dan puji Tuhan, saya akhirnya juga terjun dalam dunia pelayanan juga. Selain kegiatan saya di luar, saya juga ada pelayanan di organisasi juga. Saya mengurus di rohani juga, dan saya bersyukur sekali atas penyertaan Tuhan. Nah, teman-teman pasti bertanya, Semi 2006 itu pergi sekolah umur 11 tahun, dia mulai dari kelas berapa ya? Teman-teman, saya umur 11 tahun, saya itu masuk kelas untuk belajar Braille, nggak langsung kelas 1 SD. Jadi sebenarnya saya kelas 1 SD itu umur 12 tahun. Coba teman-teman bayangin. Makanya sekarang baru saya kuliah kan. 2019 baru saya kuliah. Dulu itu saya sangat malu mengakui itu di depan banyak orang gitu. Ya, saya mikir, oh ya umur sekian gue ngakunya kelas 2 SMP. Oh iya, umur sekian gue harusnya ngakunya kelas 3 SMP. Enggak, teman-teman. Dulu tuh malu sekali saya gitu. Tapi semenjak makin kesini saya merasakan tuh luar biasa gitu kan. Di usia yang saya terlambat, saya bisa kuliah. Saya tes SBMPTN, dari ribuan orang itu saya bisa lulus gitu. Saya bisa masuk perguruan tinggi negeri, dan itu puji Tuhan sekali gitu loh. Dan sekarang puji Tuhan saya sudah masuk di semester 6, ya sudah mau mendekati akhir-akhir juga. Dan saya bilang tuh Tuhan luar biasa, meskipun saya sekolahnya terlambat, saya mulai kelas 1 SMP itu mungkin sekitar umur 12 tahun, yang harusnya umur 12 tahun itu udah kelas 6 sebenarnya. Udah mau SMP. Tapi saya baru mulai loh. Karena saya masuk SLB itu saya lama belajar Braille dulu, saya tidak langsung dimasukkan ke kelas 1 karena saya buta sekali dengan Braille. Apa ini pas saya beraba tulisan, apa sih ini, gimana cara bacanya? Parah waktu itu ya. Tapi saya merasakan banget hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan. Saya sudah bisa kuliah, dan ini ada sedikit cerita waktu saya mau kuliah, teman-teman. Waktu itu waktu saya mau masuk kuliah, adik saya pun juga mau masuk kuliah. Dan biaya adik saya itu mahal sekali. Di universitas di Solo adik saya kuliah. Jadi mama saya udah bilang, kakak kamu nggak kuliah dulu mungkin tahun ini. Kamu kerja dulu apalah gitu. Tapi papa saya tetap bersikeras, anak saya harus sarjana. Anak laki-laki saya harus sarjana. Sedangkan keluarga keuangannya juga lagi menipis. Tapi saya beruntung, saya bawa dalam pokok doa. Gembala saya kan sering mendoakan di gereja, dan tiba-tiba mungkin sudah 2 hari lagi, saya udah kondisinya sudah lulus dari SBMPTN kalau nggak salah. Itu saya udah lulus, tinggal bayar uang kuliah untuk masuk. Ternyata ada orang yang WhatsApp saya, Semi, saya ibu ini, saya bisa minta nomor rekening kamu. Buat apa, Bu? Saya yang akan bayar kuliah kamu. Teman-teman bayangin aja, tiba-tiba gitu. Ada orang yang bilang tiba-tiba bayarin kuliah saya. Saya penasaran, ini siapa? Kerjaan siapa ini, saya bilang. Ternyata itu Pak Gembala saya yang membantu saya. Dia diam-diam membantu saya agar saya bisa masuk di universitas negeri ini. Karena dia berdoa, dia pingin sekali saya masuk UPI. Dan sekarang saya sudah jadi mahasiswa UPI. Itu semua karena berkat bantuan beliau, si ibu ini, yang membantu saya. Padahal saya belum pernah ketemu beliau sama sekali, teman-teman. Belum, sampai hari ini saya minta ketemu, dia hanya bilang gini, saya akan ketemu kamu nanti pas kamu wisuda. Saya akan ketemu kamu pas kamu wisuda. Wah,
Saya bilang, Tuhan mampukan saya melewati semester demi semester, biar saya bisa banggain orang tua saya, biar bisa banggain orang yang menolong saya. Oh teman-teman, itu dahsyat banget. Tiba-tiba ada yang mau bayarin uang kuliah saya tanpa saya belum pernah bertemu dengan dia. Sampai saat ini teman-teman, sampai saat ini dia tidak pernah berhenti mensupport saya, ibu ini. Dan ternyata ibu ini adalah pelayan Tuhan juga di Jakarta. Wow, itu luar biasa. Dan saya punya satu kesaksian terakhir, yaitu masalah waktu itu awal-awal kuliah, berarti saya harus punya laptop. Saya harus punya laptop ya. Dan tiba-tiba saya hanya membawa pokok doa di gereja. Tapi lagi-lagi gembala saya ini yang menolong saya. Ada lagi ibu-ibu men-WhatsApp saya ingat hari Selasa malam. Halo Semi, saya ibu ini dari Jakarta. Laptopnya sudah terbeli belum? Wah, saya udah tahu nih kerjaan saya. Belum Bu, kamu pengen spesifikasinya seperti apa, bla 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 bla, saya bilang. Oke, besok saya transfer 5 juta, kamu beli laptopnya. Hari gini teman-teman tiba-tiba ada yang kayak gitu. Waduh, saya bilang luar biasa Tuhan, dan memang aduh, pekerjaan Tuhan itu sangat luar biasa, dan saya juga bersyukur saya juga bisa melayani di gereja, saya bisa melayani Tuhan, saya juga aktif di seni juga, saya kuliah di jurusan pendidikan seni musik di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, dan ya saya aktif lah di bidang musik. Saya seperti tadi saya sudah bilang, saya pernah lomba-lomba, saya pernah sampai tingkat nasional, saya pernah ke luar negeri, saya ada juga pernah berapa kali main sama artis juga, sama Dani Dewa, The Massive, Rian juga saya pernah. Jadi puji Tuhan, itu hal-hal yang tidak pernah terpikirkan sama saya, tapi Tuhan kasih dan tanpa saya duga. Makanya benar, apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah didengar telinga, itu yang Tuhan tuh kasih. Jadi kita nggak nyangka bahwa Tuhan tuh kasih gitu loh. Saya bisa manggung dengan orang-orang seperti itu, saya bisa terlibat di banyak event musik, saya ikut ini itu, dan dari situlah orang-orang mengenal saya gitu. Dan saya nggak pernah nyangka sama sekali gitu. Sampai hari ini kalau saya ingat perjalanan hidup saya itu, saya nggak pernah nyangka sekali bahwa saya di situ gitu. Nah itu mungkin sekitar kesaksian saya teman-teman, dan semoga apa yang saya saksikan malam hari ini bisa memberkati teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatannya Dr. Michael dan Kak Stevi, Mama Hana. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Luar biasa. Puji Tuhan. Terima kasih. Ya Semi. Luar biasa, luar biasa. Ini sangat diberkati ya. Terima kasih Semi. Terima kasih, ini Mama Hana Semi. Ya, saya mendapatkan kesaksiannya luar biasa Semi. Jadi nanti biar ke komunitas ini bisa menjadi berkat. Justru memang siapa yang Tuhan berkata, apa yang kelihatannya lemah bagi dunia justru dipakai oleh Tuhan untuk bisa mempermalukan yang kuat, yang lemah bisa mempermalukan yang kuat. Mungkin yang ada kekurangan seperti ini bisa mempermalukan mereka yang punya banyak kelebihan tapi tidak dipakai untuk Tuhan. Terima kasih untuk kesaksiannya Semi. Ya, terima kasih. Jadi kiranya nanti kesaksiannya ini bisa menjadi berkat buat banyak orang ya Semi. Amin. Tuhan memberkati Semi. Ya. Memberkati Mama.